Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dimintai pendapat tentang ada satu tokoh yang menyebutkan Rocky Gerung adalah Rasulullah berdasarkan mimpinya. Jadi ini sedikit lucu, sekaligus juga saya ingin berpendapat. Si tokoh tersebut mengatakan dia mengidentifikasi Rocky Gerung sebagai Rasulullah berdasarkan mimpi yang dia dapat. Saya ingin ingatkan bahwasanya hati-hati menisbatkan identitas suci kepada manusia, karena itu bisa berpotensi manipulasi, bisa juga berpotensi menyesatkan. Jadi hati-hati jika ada orang yang begitu mudahnya menisbatkan itu semua kepada orang-orang tertentu. Ini justru sangat membahayakan sekali. Kalau dasarnya mimpi, jelas ini bukan mimpi yang benar. Saya perlu ingatkan juga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan sinyalemen, wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna talatun kulluhum yaz'umu annahu nabi. Hati-hati, nantinya akan ada di tengah-tengah umatku itu 30 orang pendusta, kurang atau lebihnya, yang masing-masing mereka membuat penisbatan dirinya adalah nabi. Jadi ada orang yang mengaku nabi, mengaku Rasulullah, mengaku Imam Mahdi, atau yang sedang kita komentari sekarang adalah orang yang menisbatkan itu semua kepada orang tertentu. Ini juga yang mesti kita ingatkan. Ada yang disebut dengan ruwaibidah. Apa itu? Orang-orang yang tidak mengerti urusan publik tapi ngurusin urusan publik. Atau saya ingin sederhanakan, banyak orang-orang yang tidak mengerti agama tapi sok menjadi ahli agama. Banyak orang-orang yang tidak mengerti agama hanya bermodalkan bisa bicara agama dikit-dikit, lalu kemudian merasa ingin diulamakan. Ingat peringatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la ya'rifunal ulama'a illa bithaubin hasan. Nanti akan datang suatu zaman di mana umat ini tidak bisa mengenali ulama kecuali hanya dari zohirnya saja, kecuali hanya karena pakaiannya saja. Buat umat jangan mudah dimanipulasi, jangan mudah diperdaya, karena di akhir zaman ini betapa banyak orang yang menggunakan bahasa-bahasa agama tapi untuk memanipulasi orang awam. Tak berpanjang lebar kita ngomongin Rocky Gerung, ada baiknya kita dengarkan nasihat khutbah berikut ini. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita mengambil hikmah dari kalam sahabah, yakni perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau berkata, innakum asbahtum fi zamanid, sesungguhnya saat ini, yakni maksudnya zaman itu, zaman sahabat dan zaman para tabi'in, sesungguhnya kalian semua hadir fi zaman, di suatu zaman, yakni kathirin fuqaha'uhu qalilin khutoba'uhu, zaman di mana banyak sekali ulama ahli agamanya, banyak sekali fuqahanya, dan sedikit tukang ceramah atau ahli pidatonya. Selanjutnya kathirin mu'tuhu qalilin su'aluhu, zaman di mana banyak sekali yang memberi, banyak yang berbagi, sedikit yang meminta. Al-amalu fihi khairum minal ilmi, dan di zaman itu beramal lebih baik daripada berilmu.
Wasayati zamanun, dan akan datang suatu zaman, kata beliau, di mana di zaman itu qalilun fuqaha'uhu wa katsirun khutaba'uhu. Zaman itu sedikit sekali ahli agamanya, sedikit sekali ulamanya, sedikit sekali fuqahanya, terlalu banyak tukang ceramahnya atau ahli pidatonya. Selanjutnya katsirun su'aluhu wa qalilun mu'tuhu. Zaman itu banyak sekali orang yang meminta, tetapi sedikit sekali orang yang memberi atau orang yang berbagi. Al-ilmu fihi khairum minal amal, dan berilmu di zaman itu lebih baik daripada beramal. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, keterangan Abdullah bin Mas'ud ini setidak-tidaknya telah membuat 3 komparasi, 3 perbandingan. Komparasi yang pertama dulu, fi zamanin, zaman yang dimaksud oleh Abdullah bin Mas'ud adalah zaman awal, zaman salafus salih, salaful ummah, yakni zaman para sahabat, zaman para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Komparasi yang pertama adalah di zaman itu katsirin fuqaha'uhu wa qalilin khutaba'uhu. Zaman di mana banyak sekali ahli agamanya, banyak sekali ulamanya, banyak sekali fuqahanya, para sahabat yang memang ahli agama, para ulama-ulama tabi'in, termasuk diantaranya Imam Hanafi atau Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali, termasuk juga ulama-ulama ahli hadis. Banyak sekali ulamanya, tetapi sedikit sekali tukang ceramahnya atau ahli pidatonya. Sedangkan wasayati zamanun, nanti akan datang suatu zaman di tengah-tengah umat ini di mana qalilun fuqaha'uhu, ulamanya sangat sedikit sekali, yang banyak adalah tukang ceramahnya, ahli pidatonya. Artinya, kita bahasakan secara sederhana, tidak semua ulama itu ahli ceramah, dan tidak semua penceramah itu adalah ulama. Kendati pun memang untuk di akhir zaman ini, betapa banyak penceramah itu memang bukan ahli agama, memang bukan ulama yang pakar di ilmunya. Sesuai dengan kalimat ini, banyak tukang ceramah tapi sedikit sekali ahli agamanya, sedikit sekali fuqahanya. Walaupun ada di antaranya ulama fuqaha, namun ia ahli juga dalam berceramah. Hanya saja kita semua mesti mawas diri. Sebagai penceramah, menjadilah sebagai seorang penceramah, penyampai, sesuai dengan himbauan Nabi, ballighu anni walau ayah, sampaikan dariku, kata Nabi, walaupun cuma 1 ayat. Tapi jangan merasa ingin diulamakan, dikarenakan ulama memiliki kriteria yang sangat berat sekali. Kadang-kadang merasa populer di zaman sekarang, merasa menjadi penceramah kondang di zaman sekarang, justru malah mengoreksi ulama-ulama mujtahid, merasa lebih pintar daripada para ulama. Jangan sampai sedemikian rupa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, akan datang suatu zaman la ya'rifuna al-ulama'a illa
bithaubin hasan. Akan datang suatu zaman, kata Nabi, umatku tidak mengenal ulama kecuali hanya melihat pakaiannya saja. Orang diidentifikasikan ulama hanya gara-gara peci dan imamahnya. Orang diidentifikasikan ulama hanya karena sorbannya, hanya karena pakaiannya yang bagus, hanya karena jubahnya, bukan karena keilmuan yang sesungguhnya. Bahkan tak jarang zaman sekarang orang bisa mudah sekali diulamakan, orang mudah sekali ditunjuk sebagai wali, orang mudah sekali diidentifikasikan sebagai Imam Mahdi dan lain sebagainya. Maka kata Nabi, di akhir zaman akan muncul imam-imam yang menyesatkan. Apa itu imam-imam yang menyesatkan? Orang yang tidak ngerti agama diangkat menjadi imam, orang yang tidak mengerti agama dianggap sebagai ulama, namun fatwa-fatwanya menyesatkan di tengah-tengah umat. Ini poin yang pertama. Komparasi yang kedua, zaman awal itu adalah kathirin mu'tuhu qalilin su'aluh. Zaman di mana banyak sekali yang berbagi. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, dan sedikit sekali orang yang meminta. Sampai-sampai di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak ada satupun yang mau menerima zakat. Ketika zakat dibagikan, semua menolak zakat tersebut. Kata mereka, kami sudah kaya. Yang memberi banyak, yang berbagi banyak, tetapi sedikit sekali yang meminta. Nah, akan datang suatu zaman di mana zaman itu kathirun su'aluhu, banyak sekali orang yang meminta, orang-orang yang bermental miskin. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, coba kita perhatikan di Bandar Lampung ini. Masuklah ke pemukiman-pemukiman, masuklah ke perumahan-perumahan penduduk. Hampir setiap satu rumah pasti ada mobilnya. Kendaraan macet, bukan jalan yang kurang lebar karena volume kendaraan bertambah, tapi sering kita mendengar orang mengeluh hidup susah, orang mengeluh hidup miskin. Bahkan kita tak tahu malu, kita beli BBM dengan minyak subsidi. Ini mengapa? Karena banyak orang kaya yang bermental miskin. Bahkan ini kritik untuk kita semua. Betapa program-program umroh gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah justru dinikmati oleh orang yang sudah pernah naik haji, dinikmati oleh orang-orang yang berkali-kali berangkat umroh. Hanya mungkin 10%-nya orang miskin yang menikmati umroh gratis tersebut. Mengapa demikian? Karena di negeri kita banyak orang yang bermental miskin. Indonesia semakin maju, pembangunan semakin maju, tapi banyak yang bermental miskin. Ini pelajaran bagi kita semua. Kemudian yang berikutnya, komparasi yang ketiga, yakni al-amalu fihi khairum minal ilmi. Di zaman awal itu beramal lebih baik daripada berilmu. Mengapa demikian? Karena sanad keilmuan masih sangat dekat. Nabi belum lama wafat. Para sahabat adalah orang-orang yang sangat mengerti agama. Para tabi'in adalah pakar-pakar agama. Maka di zaman itu memang beramal lebih baik daripada berilmu. Tapi di akhir zaman ini, al-ilmu fihi khairum minal amal, berilmu itu lebih baik daripada beramal. Mengapa demikian? Karena kita sudah 14 abad terpisah dari zaman Nabi. Betapa banyak orang yang cuma semangat dalam beribadah, semangat dalam beramal, tapi salah karena tidak didasari ilmu yang benar. Kita mengambil pelajaran. Dzulkhuwaisirah hafal Al-Quran tapi dia masuk neraka. Abdurrahman bin Muljam hafal Al-Quran tapi dia masuk neraka.
dikarenakan dia cuma menghafal Al-Quran tapi tidak mendalami ilmu Al-Quran, tidak benar-benar mendalami ilmu agama, sehingganya dia beragama dengan modal semangat, dia beragama cuma dengan modal keyakinan tanpa ilmu yang benar. Agar kita tidak tersesat di akhir zaman ini, kita bukan sekedar semangat dalam beramal, tapi kita juga mesti mendalami ilmu, sehingganya setiap amal kita senantiasa terjaga oleh ilmu pengetahuan. Kesimpulannya, jamaah Jum'ah rahimakumullah, zaman sudah semakin tua. Beragama tak hanya bermodal semangat, tapi kita mesti juga dengan ilmu yang kuat, terus belajar. Dan selanjutnya, kita sebagai umat Islam jangan hanya terjebak pada kemegahan semata, tapi Islam yang sesungguhnya adalah kepedulian terhadap sesama. La taqumus sa'atu hatta yatabahad nasu fil masajid. Tidak terjadi kiamat, kata Nabi, sehingganya umatku hanya berlomba-lomba mempermewah masjid. Daripada kita berebut bermewah-mewahan, bermegah-megahan, mari kita semua berbagi dengan sesama. Karena sesuap nasi yang diberikan kepada orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami'. Ingat sekali lagi, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jangan pernah bermental miskin, lebih baik kita semua banyak berbagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.